Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Psikoedukasi Komunitas. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-12, yaitu adalah pertemuan terakhir. Itulah kenapa saya memutuskan membuat video, walaupun isinya juga cuma beberapa pengumuman saja. Tapi saya rasa kok nggak afdol kalau misalnya kita nggak ketemu begitu. Baik, langsung saja saya mulai ya. Ada 3 topik bahasan untuk video kali ini. Yang pertama adalah reminder agenda pertemuan ke-12. Yang kedua adalah penjelasan tentang konten fase keempat, yaitu evaluasi. Dan yang ketiga adalah pembahasan terkait UAS. Apa agendanya untuk pertemuan ke-12 kali ini? Agendanya adalah, bagi yang sudah selesai implementasi, bisa langsung lanjut ke fase evaluasi. Tapi bagi yang belum selesai, jangan khawatir, pertemuan kali ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan desain maupun implementasinya, sehingga evaluasinya bisa dilakukan di luar kelas. Selanjutnya kita akan membahas fase keempat, yaitu adalah fase evaluasi. Sebenarnya penjabaran dari fase evaluasi ini mencakup apa aja itu juga sudah dijelaskan di guideline mini project, tapi rupanya juga masih banyak yang bingung. Setelah saya cek lagi, memang ternyata kurang rinci. Jadi, di slide-slide berikut saya akan merincikan apa yang perlu teman-teman lakukan di bagian evaluasi. Nah, fase evaluasi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah evaluasi dari kelompok lain atau saya bahasakan sebagai peer review. Yang kedua ada evaluasi dari dalam kelompok sendiri. Untuk peer review, teman-teman bisa minta evaluasi dari minimal 3 orang dari kelompok lain. Nah, 3 orang itu bebas siapa aja, jadi bisa 3 orang dari satu kelompok yang sama, atau 3 orang dari 3 kelompok yang berbeda-beda juga tidak masalah, selama 3 orang itu bukan anggota kelompok teman-teman. Lalu, bagaimana cara meminta evaluasinya? Medianya bisa lewat wawancara, jadi teman-teman bisa telepon orang tersebut, bisa ditanya lewat WhatsApp, atau cara mudahnya adalah dengan membuat Google Forms sederhana lalu disebarkan ke 3 orang tersebut. Apa Mbak konten peer review-nya? Konten peer review-nya mencakup 2 aspek. Yang pertama, reaksi dan atensi. Jadi, tanyakan kepada mereka apa kesannya terhadap program kita. Tanyakan dari skala 1 sampai 10, seberapa menarik sih programnya? 1 sangat tidak menarik, 10 sangat menarik. Lalu, tanyakan juga pertanyaannya tergantung bentuk psikoedukasinya ya. Kalau misalnya bentuknya video atau post yang berseri, tanyakan apakah mereka berhasil atau tertarik untuk memperhatikan dari awal hingga akhir. Ataukah mereka baru setengah jalan videonya atau setengah jalan nge-swipe-nya ke kanan, udah bosen nggak mau ngelihat sampai akhir. Kalau misalnya bentuknya bukan video atau post berseri, tapi bentuknya infografik atau post yang banyak informasinya, tanyakan apakah mereka berhasil memperhatikan secara keseluruhan informasi yang disajikan, ataukah mereka baru baca sedikit terus udah bosan, kayak gitu. Itu kaitannya dengan reaksi dan atensi. Lalu ada yang kaitannya dengan persuasivitas juga. Nah, pada aspek ini, tanyakan apakah menurut mereka strategi persuasif yang kita pilih itu efektif. Kayak gitu. Jadi dari skala sampai 1 sampai 10, seberapa efektif sih strategi persuasinya? 1 tidak efektif, 10 sangat efektif. Begitu. Selanjutnya ada evaluasi in-group. Evaluasi in-group ini dilakukan dengan anggota kelompok masing-masing ya. Kontennya apa? Pertama, kontennya adalah kelebihan dan keterbatasan modul dan program. Jadi, misalnya teman-teman bisa bahas dari sisi pemilihan teori, atau bisa dibahas juga dari sisi pemilihan strategi, atau bisa dibahas dari sisi desain yang sudah teman-teman buat. Lalu, selain kelebihan dan keterbatasan, teman-teman cantumkan juga lesson learn dari proses pembuatan dan implementasi proyek ini. Jadi teman-teman belajar apa yang mungkin akan diperbaiki kalau misalnya ke depan ada proyek serupa, lalu apa sih yang bisa dikembangkan dari proyek ini, begitu. Sekarang saya akan membahas ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester kita dijadwalkan pada tanggal 11 Mei pukul 8 hingga 10. Kemarin saya sempat salah menginformasikan bahwa jadwalnya adalah tanggal 8 Mei. Mohon maaf sekali, jadwal yang benar adalah 11 Mei 2020.
Nah, agendanya apa? Jadi teman-teman tidak ada lagi ujian tulis, tinggal presentasi akhir dari mini project yang selama ini sudah dibuat. Mediumnya adalah Google Classroom dan rekaman. Jadi kita tidak akan bertemu via Google Meet, tapi teman-teman membuat rekaman sama seperti presentasi sebelum UTS bagi yang melaksanakan online. Nanti tetap ada absen via Google Forms juga. Link Google Forms-nya akan saya kirimkan lewat WA dan juga saya post di Google Classroom. Apa saja yang akan dinilai dari presentasinya? Pertama adalah kejelasan problem definition-nya, kedua, kejelasan theoretical approach-nya, ketiga, strategi persuasinya, keempat, pemilihan mediumnya, kelima, desain project-nya, serta keenam, evaluasinya. Pembobotannya bisa dilihat sendiri-sendiri di layar ya. Durasi presentasinya kurang lebih 7 hingga 15 menit ya. Jadi jangan terlalu pendek, tapi juga jangan lebih dari 15 menit. Saya merekomendasikan teman-teman rekaman langsung menggunakan feature record slide di PPT. Kenapa? Adalah karena saya rasa cukup mudah untuk membagi tugas. Jadi slide ini akan direkam oleh siapa dan juga memudahkan ketika mengcompile. Kalau misalnya pakai screen recorder kan nanti harus pakai video editor ya. Tapi sebenarnya terserah teman-teman. Ini saran saya aja yang paling memudahkan. Kedua, format pengumpulannya nggak harus dalam bentuk video, boleh dalam bentuk PPTX. Jadi bisa PPT-nya tidak dirender, langsung saja diupload di Google Classroom. Karena saya tahu ngerender itu butuh waktu, dan nguploadnya ke Google Classroom itu filenya juga lebih besar daripada kalau misalnya pakai PPTX saja. Begitu. Saya juga merekomendasikan teman-teman rekamannya wajahnya kelihatan, sehingga saya dan Bu Ira bisa melihat ketika teman-teman presentasi. Begitu. Baik, itulah akhir dari pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan mini project maupun ujian akhir semester untuk kelas psikoedukasi komunitas. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kelas psikoedukasi komunitas, saya dan Bu Ira mengucapkan banyak terima kasih atas semua kerja keras teman-teman. Kami juga mohon maaf jika seandainya ada kesalahan, terutama dalam proses beradaptasi mengajar kuliah melalui media daring ini. Semoga walaupun kuliahnya dilaksanakan melalui media daring, teman-teman tetap belajar banyak dan juga menikmati kelasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, baik di kelas lain maupun di kampus. Sampai jumpa!